Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 RPL 1. Kita lanjut lagi belajar CSS-nya. Kali ini kita mau melihat tentang media queries. Media queries ini fitur di CSS 3, jadi ini baru ya. Di CSS 2 belum ada. Di CSS 2 itu baru ada media types ya. Media types itu nanti dia bisa digunakan untuk memberikan aturan CSS yang berbeda-beda sesuai dengan tipe medianya. Contohnya untuk layar komputer atau printer atau HP dan seterusnya. Jadi kalau misalkan di komputer akan ditampilkan aturan seperti apa, di HP akan ditampilkan aturan CSS seperti apa, sehingga ketika sebuah website itu dilihat di device yang berbeda-beda, dilihat di HP, dilihat di laptop, dilihat di tablet, maka dia bisa diberi aturan CSS yang berbeda-beda. Itu media types di CSS 2. Kalau yang di CSS 3, di media queries ini dibandingkan dengan CSS 2, media queries ini tidak melihat alat yang dipakai untuk menampilkan website itu. Jadi apapun alatnya, dia tidak dilihat meskipun dipakai di tablet atau dipakai di laptop ataupun dipakai di handphone, dia nggak ngaruh alatnya itu. Yang dilihat adalah ukuran layarnya. Jadi ukuran layarnya. Kalau misalkan tablet itu biasanya kan dia 600 sampai 900 pixel. Kalau laptop biasanya dia 1024 ke atas pixel. Kemudian kalau handphone biasanya dia sekitar 400 pixel. Nah, dia nggak melihat apakah itu tablet ataukah itu laptop ataukah itu komputer. Dia melihat dari ukuran layarnya berapa pixel. Nah, dari situ nanti ketika layarnya berubah ukurannya, misalkan kalau biasanya dilihat di laptop itu ukurannya 1024 pixel, ketika dia di resize ukuran layarnya, misalkan di resize itu seperti ini ya, di resize kan dirubah ukurannya seperti ini, nah menjadi semakin lebih kecil atau lebih besar. Kalau dilihat di HP kira-kira sebesar ini. Itu ketika berubah ukuran layarnya, dia bisa menerapkan aturan CSS yang berbeda. Jadi kalau kalian lihat, ini contoh, ini halaman ini sudah menggunakan media query. Contoh, di sebelah kiri ini ada navigasi ya, ada link navigasi di sebelah kiri. Ketika layarnya saya kecilkan, link navigasi itu hilang. Kemudian di atas juga ada navigasi HTML, CSS, JavaScript, SQL, seterusnya sampai C++. Di paling atas, di paling atas. Kemudian ketika saya kecilkan layarnya, link navigasi di atas itu ada yang hilang juga, ada yang collapse, hilang. Tapi tidak hilang permanen ya, maksudnya dia bisa diakses dari hamburger menu yang di sini. Hamburger menu tuh menu yang ada strip-strip-stripnya ini seperti ini. Dia collapse sehingga harus diakses dari tempat lain, dari menu yang lain. Nah, seperti ini dia tidak menggunakan media types, tapi dia menggunakan media queries. Jadi dia mendeteksi, salah satunya adalah bisa digunakan untuk mendeteksi ukuran layar yang dipakai untuk melihat halaman web. Dan ketika ukuran layarnya itu berbeda, dia bisa menerapkan aturan CSS yang berbeda-beda. Contoh kita bisa langsung langsung praktikan aja. Untuk sintaksnya dia menggunakan add media, kemudian media type dan expression. Kita langsung aja dipraktekkan aja ya daripada agak mulu. Oke, di sini di folder project kalian bisa bikin file baru CSS-nya. Atau langsung HTML aja deh. Ini yang pertama, ini contoh simple aja. Kita mau bikin media query begini .html. Nah, sekarang Bu Dewi mau menunjukkan aturan yang berbeda ketika sebuah halaman itu memiliki ukuran di bawah 480 pixel. Jadi ceritanya, ketika halaman website ini ukurannya besar itu berarti di layar laptop ya, dia akan diberi warna backgroundnya pink. Kemudian ketika dia dikecilkan sampai kurang dari 480 pixel, dia warna backgroundnya berubah menjadi hijau, misalnya seperti itu. Jadi itu kita bisa buat seperti ini caranya. Kita mulai dulu dengan menerapkan HTML kita. Kalau yang kurang besar ini saya besarkan. Nah, kayak ini agak lumayan besar. Kayak gitu ya. Kemudian kita kasih title biar tahu bedanya. CSS media queries gini.
Kemudian masih di dalamnya head, kita kasih style di situ. Jadi stylenya kita taruh langsung di HTML-nya, nggak usah di file lain ya, karena cuman kecil aja, cuman singkat aja dia. Itu di situ kita kasih style body normalnya, bodinya background colornya adalah pink gini. Kemudian di bawahnya style yang pertama, kita kasih media query dengan sintaks seperti ini. Kamu amati sintaksnya. Ada tanda add, kemudian media, kemudian screen. Jadi yang akan dilihat itu dituliskan di kata kedua. Kata pertama adalah media, ini rumusnya ya. Jadi harus kamu kasih tulisan media untuk menunjukkan bahwa peraturan CSS ini menggunakan media queries. Kemudian kata kedua screen, karena dia akan digunakan untuk melihat ukuran screen. Ya, jadi di media queries itu sebenarnya dia bisa melihat selain screen. Bisa width dan height dari viewport, width dan height dari device, orientasi. Device itu alatnya ya, laptop, handphone atau apa. Viewport itu ukuran layar yang tampak ya. Kadang ukuran itu bisa tampak, bisa layar itu bisa tampak, bisa tidak. Contoh seperti ini viewport nih. Viewport ada ini viewport seperti ini. Jadi keseluruhan layar yang tampak itu dinamakan dengan viewport. Kalau kamu menggunakan layar yang tidak menggunakan viewport seperti ini, nah ketika dia di resize, ketika dia di resize, ada beberapa elemen yang biasanya tidak tampak gitu. Jadi viewport itu adalah layar yang sedang tampak, tidak termasuk layar yang hilang ya. Jadi itu selain screen dia bisa melihat panjang dan lebar dari viewport. Dia juga bisa melihat panjang dan lebar dari alat. Dia juga bisa melihat orientasi. Apakah HP, biasanya dia di HP kan bisa diputar kan HP-nya. Bisa landscape, bisa portrait. Kalau kamu punya HP itu kan bisa auto rotate. Ketika kamu putar, kamu megang HP itu dia berdiri, kemudian kamu putar ke samping sehingga dia landscape. Biasanya halaman web kalian juga bisa diatur sedemikian rupa sehingga bisa mengikuti. Kemudian juga bisa melihat resolution. Nah, di sini kita akan melihat screen. Media screen, jadi screen. Kemudian kita kasih aturan and kita kasih aturannya adalah minimal width 480 pixel. Seperti ini. Kamu bisa ngisi selain 480 pixel ya, tapi di sini Budaya kasih contoh 480 pixel. 480 pixel itu kira-kira ukurannya sebesar layar HP, sebesar layar HP ya, sebesar layar HP. Nah, jadi ketika medianya itu memiliki ukuran di bawah 480 pixel, maka dia akan menerapkan aturan ini, aturan yang background colornya pink. Nah, ketika dia di atas 480 pixel, maka dia akan menggunakan background color yang kita tuliskan di sini. Background color, kasih light green. Background color. Sorry, kurang body ya. Nah, background colornya kita taruh di dalamnya body. Seperti ini. Jadi di sini kan min width itu minimal width. Minimal width kita kasih 480 pixel atau minimal lebar. Minimal lebar 480 pixel. Jadi aturan CSS ini, background color light green ini hanya akan diterapkan ketika layarnya itu memiliki lebar minimal 480 pixel. Jadi ketika di bawah 480 pixel, aturan ini tidak akan diterapkan. Sehingga dia akan menggunakan aturan yang diterapkan di atas. Itu logikanya. Saya ulangi, jadi di sini media, screen, and minimum width, ada min width 480 pixel. 480 pixel. Sehingga aturan yang berada di dalam media query ini, aturannya kan ini. Body kita kasih background color hijau. Nah, dia hanya akan diterapkan ketika minimal lebar layarnya adalah 480 pixel. Sehingga dia hanya bisa digunakan untuk 480 pixel ke atas. Background color ini. Nah, ketika layarnya itu kurang dari 480 pixel, maka dia menggunakan background color yang kita definisikan di style globalnya, style yang di sini.
Jadi kalau di bawah 480 pixel dia akan memiliki pink, background color pink. Kalau di atas 480 pixel dia akan menggunakan background color light green. Jadi ada minimum width, aturan minimal ukuran layar yang diperlukan untuk bisa menggunakan background color light green. Tuh. Kemudian nanti yang kurang jelas tentang logikanya bisa tanya kembali ya. Kemudian di sini bisa, bukan di sini ya, di bawahnya kita bisa kasih body. Nih, nah, sini kamu tulis paragraf CSS media queries gini. Kemudian bisa kasih paragraf ubah ukuran screen untuk melihat hasilnya. Kita kasih keterangan jika ukuran screen di bawah kurang dari atau sama dengan 480 pixel, maka background color menjadi pink. Untuk menampilkan background color hijau, ukuran minimal screen diatur menjadi 480 pixel, seperti itu. Nah, ini bisa kita coba. Host media query. Nah, ini bisa kita coba ya dengan menggunakan inspect element. Klik kanan, klik kanan di layar kosongnya, kemudian inspect. Nah, itu. Kemudian kalian bisa atur, kalian bisa resize seperti ini. Kalian amati bahwa ketika dia ukuran layarnya 483, nah 370, 374, 426, pokoknya lebih kecil dari 480, kalian bisa amati bahwa warnanya menjadi pink. Nah, untuk bisa mengatur ukurannya agar tampak di atas, kalian bisa kasih device emulation ini. Ini. Nah, seperti ini ya, 380. Nah, di sini dia bentar. Matikan aja device emulationnya, nggak masalah. Ini bisa kita geser. Nah, ketika dia di atas 480, misalnya 481, nah kalian bisa amati ketika dia 481 dia warnanya menjadi hijau, tapi ketika dia 476 dia warnanya menjadi kuning. Jadi ada batas 480 pixel agar supaya dia warnanya menjadi background colornya hijau. Nah, contoh yang kedua, kalian bisa mengganti ukuran batas minimal media queries ya. Jadi kalau di sini 480 pixel, maka dia aturan CSS itu hanya dipakai untuk untuk screen yang minimal 480 pixel. Kalau kalian pengen mengganti ukurannya, misalnya saya mau aturan CSS ini hanya diterapkan untuk ukuran di atas 550 pixel aja Bu, gitu. Ya boleh. Jadi nanti kalian ganti menjadi minimal width-nya menjadi 500 pixel. Lalu di save, terus dicoba lagi di sini. Nah, nanti ketika dia di bawah 500 pixel ukuran layarnya, dia warnanya akan berubah menjadi pink. Tapi kenapa 480? Karena 480 itu adalah layar normal HP zaman sekarang. 480 pixel itu layar normal HP zaman sekarang tuh segitu. Jadi kalau kalian mau mengubah aturan CSS ketika website itu dibuka di HP atau di laptop itu agar berbeda, biasanya memang batas minimalnya 480 pixel. Kayak gitu. Kemudian contoh yang kedua, sekarang kita mau bikin bagaimana agar supaya menu
navigation item itu dia bisa berpindah tempat ya. Kalau contohnya yang di Witri School ini, ketika dia diubah ukurannya, maka ada navigasi yang hilang. Nah, ini bisa juga hilang, bisa juga berpindah tempat. Nah, sekarang kita mau coba bagaimana agar supaya berpindah tempat dari samping sini ke atas. Seperti itu. Kita buat CSS-nya dulu. Nah, karena CSS-nya agak banyak, kita bikin file yang lain aja. Jadi jangan dijadikan satu dengan file HTML-nya. Kita kasih namanya mQuery CSS gini aja. Kemudian di paling atas kita kasih wrapper. Wrapper ini dipakai untuk memberi style ke seluruh halaman ya. Kita kasih overflow-nya auto. Jadi masih ingat kemarin waktu kita belajar overflow itu digunakan untuk mengatur bagaimana jika ada beberapa komponen HTML yang tidak masuk ke dalam kontainer. Kontainernya nggak muat, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini kita set auto agar supaya dia menyesuaikan dengan ukuran kontainer. Kemudian kita bisa bikin kelas kedua, kelas main, untuk mengatur margin left 4 pixel. Margin itu jarak dari tepi kiri, margin left jarak dari tepi kiri halaman ke komponen yang mau kemudian kita mau bikin style untuk sidebar. Left sidebar itu nanti kita akan bikin seperti ini. Ada bagian dari website yang tampil di samping, terpisah dari konten utamanya. Ini namanya left sidebar. Sebenarnya boleh dinamai nama lain, tapi pada umumnya namanya left, diberi nama sidebar. Kita bikin dia floatnya none. Kemudian lebarnya kita atur menjadi auto. Jadi sesuai dengan width auto, otomatis menyesuaikan. Kemudian menulisnya untuk item-item di menunya. Jadi menulis itu nanti akan kita pakai untuk memberi style pada menu masing-masing menu ini. Memberi style kepada khusus satu menu dan menu spesifik lainnya. Jadi untuk memberi style pada khusus menu-menunya yang seperti ini saja. Kita kasih nama kelasnya menulis, kita kasih marginnya 0. Kemudian paddingnya 0. Kemudian untuk menu item kita kasih untuk memberi style pada link navigasi di sebelah kiri. Menu item kita kasih backgroundnya warnanya enaknya pink atau boleh warna lain. Kemudian border 1 pixel solid, kasih warna red misalnya. Kemudian border radiusnya 4 pixel. Nanti ini dipakai untuk agar supaya menu itemnya agak bulat. Kemudian list style type. Nah, jadi kan nanti menu itemnya mau kita bikin pakai UL, ya kita harus hilangkan list style type-nya, tipe hiasan pada listnya. Karena kalau kalau list HTML list ya, kita lihat HTML list itu kan nanti dia akan ada bulatnya, ada kayak gininya kan, ada kotak-kotaknya seperti ini. Nah, kalau misalkan dia mau dibikin sebagai menu, seharusnya kotak-kotak bulat-bulat ini tuh hilang. Sehingga di sini kita kasih list style type-nya non, tidak ada. Kemudian kita bisa kasih margin 4 pixel. Kemudian paddingnya 2 pixel. Oke, kemudian kita kasih aturan media screen, media query ya, media screen. Kita kasih aturan minimal width-nya
pixel, sehingga nanti aturan ini hanya diterapkan ketika layarnya di view, ketika halaman web itu ditampilkan untuk layar yang ukurannya lebih dari 480 pixel. Ini kita pakai kelas left sidebar. Kita kasih lebarnya 200 pixel. Kemudian load left. Kemudian yang main kita ganti margin left 216 pixel. Ini. Jadi nanti kalau layarnya ukurannya di atas 480 pixel ke atas, maka left sidebar-nya itu dia dari width-nya yang aslinya auto kita ubah menjadi 200 pixel. Kemudian dari yang float-nya itu none, tidak ada float-nya, kita ganti float-nya menjadi left, sehingga nanti dia akan berada di samping. Kalau none, kalau seperti ini nanti dia biasanya dia akan berada di atas ya, berada di paling atas. Kalau misalkan dia di HTML-nya ditulis duluan. Ini 250 pixel. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat HTML-nya sekarang. Buat HTML-nya query.html seperti itu. Di dalam HTML seperti biasa kita kasih doctype, kemudian HTML, kemudian head. Nah, di head ini bisa kita kasih meta name viewport seperti ini, initial scale sama dengan 1.0. Kalau mau pakai media query di HTML, kita bisa setting meta viewportnya. Kemudian jangan lupa kita kasih link style sheet, href-nya CSS mQuery, ini ya, CSS mQuery seperti itu. Kemudian kita kasih title, apa ya tadi ya, kita kasih floating menu bar. Kemudian di bodinya kita buat menunya. Yang pertama kita kasih kelas wrapper-nya dulu, karena di dalam kelas wrapper ini nanti maunya semua elemen yang ada di dalamnya div ini dia mendapatkan style ini, overflow-nya auto ya. Kemudian di sini kita kasih div id untuk membuat left sidebar. Jadi kita bikin left sidebar-nya di sini. Div id left sidebar. Kemudian untuk membuat menu navigasinya kita kasih UL atau unordered list dengan tipe menu list yang tadi sudah kita buat di sini menggunakan menu list ini. Menu list. Kemudian menu yang pertama li class, stylenya untuk masing-masing menu itu kita menggunakan menu item. Kemudian ini menu kalian bisa kasih link 1. Kemudian ini bisa kita kopas sampai beberapa, 5, 3, 4, 5 gitu aja. Kemudian di sini diganti 1 menjadi 2, ini 3, ini 4, ini 5, seperti itu. Kemudian di sini kita kasih konten utamanya. Konten utamanya menggunakan kelas main. Ya, div kelas konten utamanya main seperti ini.
kemudian H1 kita kasih ukuran nama website, kemudian paragraf, halaman website ini memiliki menu navigasi. Navigasi di sebelah kiri ketika layar website di resize menjadi kurang dari 480 pixel, maka menu navigasi tersebut akan berpindah ke atas, kayak gitu ya. Oh iya benar. Oke. Sekarang kita mau coba. Biasanya gitu. Kita coba query.html seperti ini. Oh, sebentar, ada yang Makasih Pak. Maaf berapa? menu item kita cek. Oh ya, ini yang salah ada di sini ya kayaknya. Ini yang di sini dipakai i-nya kecil, sedangkan yang di sini i-nya besar, jadi harus kita sesuaikan. Kemudian yang menu item ini dia kelas bukan ID ya, jadi harusnya ini adalah titik seperti ini. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang kita coba resize. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau kamu amati link ini 1, 2, 3, 4, 5 ini sebenarnya belum ada linknya ya, dia cuma tampilan serupa seperti link. Ketika websitenya kita resize, dia akan berpindah ke atas seperti itu. Kontennya akan berpindah ke bawah. Nah, kalau dibesarkan di atas 480 pixel, dia posisinya float left. Kita amati sidebar, left sidebar ini dia akan menggunakan float left, kemudian akan memiliki lebar 200 pixel ketika layarnya itu memiliki lebar minimal 480 pixel. Jadi kalau lebar minimal layarnya 480 pixel atau 480 pixel ke atas, maka menu left sidebar ini dia akan berada di sebelah kiri atau float left. Tapi kalau dikecilkan ke 480 pixel ke bawah seperti ini, dia akan menjadi floatnya menjadi none, karena none sehingga dia akan mengikuti aturan umum halaman HTML bahwa ketika dia dituliskan di atas, kan dia dituliskan di atasnya ini ya, di atasnya konten ya, dia dituliskan di atasnya konten ini, maka dia akan posisinya akan di atasnya konten. Kalau misalnya ini kita coba taruh di bawahnya konten, kita taruh di sini, kita coba dia akan menjadi di bawahnya seperti ini ya, itu karena floatnya menjadi 0. Jadi ini tetap kita taruh di atasnya seperti ini agar supaya dia menunya berada di atas. Dan ketika di resize, dia akan berpindah ke sebelah kiri karena ada aturan bahwa jika di layarnya di atas 480 pixel, left sidebar-nya menjadi float left seperti itu. Kemudian class wrapper ini dia digunakan untuk membuat overflow-nya menjadi auto untuk seluruh halaman, sehingga kamu amati bahwa seluruh halaman HTML-nya ini berada di class wrapper. Ini div class wrapper itu dari sini sampai akhir di sini, itu semuanya masuk ke wrapper, berarti seluruh halamannya akan mendapatkan overflow auto. Overflow auto itu apa? Silahkan dicek lagi di CSS kita di bagian pembelajaran tentang overflow auto. Kemudian untuk yang konten main-nya, dia dikasih margin 4 pixel. Kalau misalkan dia layarnya di bawah 480 ya, jadi ini marginnya 4 pixel. Nah, lihat. Dia dari sini ke sini itu 4 pixel. Tapi kalau dia
dibesarkan layarnya, marginnya menjadi 216 pixel, melebar dari tepi sini ke sini itu 216 pixel. Kemudian ukuran sidebarnya 200 pixel, lebarnya dari sini ke sini itu 200 pixel. Sehingga main kontennya itu dikasih jarak dari tepi ke sini 216 pixel. Kalau kamu kurangi ukurannya 216 ini, kamu kurangi menjadi katakanlah 100 pixel, maka dia akan tabrakan. Nggak tertabrak ya, karena kena overflow auto ya. Jadi ini, tapi tetap kalian kasih 216 pixel aja biar lebih aman. Itu untuk contoh yang kedua. Jadi media screen ini digunakan untuk memberikan aturan yang berbeda ketika ukuran layarnya itu berubah. Jadi aturan yang dituliskan di dalamnya media screen ini hanya akan diberlakukan sesuai dengan syarat yang ditulis di sini. Jadi di sini syaratnya adalah minimal width 480 pixel, berarti aturan CSS ini hanya akan diterapkan ketika layarnya memiliki lebar minimal 480 pixel. Sedangkan kalau ini tidak terpenuhi syaratnya, artinya minimal width-nya tidaklah 480 pixel, maka dia akan menjalankan aturan CSS yang ada di luar ini. Seperti ini. Begitu anak-anak untuk media screen. Nanti ini bagi yang merasa kurang jelas, nanti silahkan bertanya di pertemuan tatap muka atau bisa janjian dengan Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.